Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Biarlah kekuatan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu yang luar biasa. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
Puji Tuhan. Shalom. Selamat kita beribadah kepada Tuhan, ya. Hari ini tema kita adalah kasih setia Tuhan. Kita akan melihat kasih setia Tuhan dari awal sampai akhir. Diawali dengan segala sesuatu diciptakan baik pada mulanya. Segala sesuatu diciptakan baik pada mulanya. Kejadian 1 ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 23, ayat 25. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi penciptaan hari pertama adalah terang. Dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, selanjutnya ini hari ketiga. Allah menciptakan kumpulan air namanya laut dan kumpulan yang kering itu namanya darat. Semuanya itu baik. Jadi hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Tapi Allah tidak menyebut itu baik. Cakrawala itu langit yang memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Itulah hari kedua. Tapi Allah tidak menyebutnya baik. Oke, kita tidak membahas itu, tapi kita akan membahas mengenai yang baik. Jadi hari ketiga, yang di bawah air itu namanya laut, dan yang kering namanya darat. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Terus? Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, selanjutnya tanah itu mengeluarkan baik tumbuhan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, diciptakanlah matahari untuk menguasai siang, dan bulan serta bintang-bintang untuk menguasai malam. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Binatang liar, ternak, binatang yang melata di bumi, Allah melihat semuanya itu baik. Setelah Allah melihat semuanya itu baik, lalu Allah berinisiatif di hari ke-6 untuk menjadikan manusia. Penciptaan manusia menurut inisiatif Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adam diciptakan seturut gambar dan rupa Allah.
itu suatu karya besar. Jadi kalau saudara mau melihat Allah, ya seperti kita ini. Cuma persoalannya, ketika Adam dan Hawa melahirkan keturunan, maka keturunannya itu menjadi menurut gambaran orang tuanya, tidak lagi menjadi gambar serupa Allah. Kenapa? Karena ada dosa, akhirnya manusia itu menjadi seperti orang tuanya. Yang lebih luar biasa adalah Tuhan mau agar kita ditebus oleh Tuhan. Dan kita diproses sedemikian rupa, sehingga menjadi serupa Kristus, yaitu serupa dengan gambarannya. Itulah keberadaan kita, orang-orang yang percaya. Kepada manusia diberikan otoritas, kuasa, untuk menaklukkan segala sesuatu. Terus? Ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi ciptaan mulai dari terang, lalu cakrawala tidak disebut baik, lalu daratan, laut, lalu binatang-binatang, dan semuanya itu, bahkan terakhir manusia, dilihat Allah bahwa sungguh semuanya itu amat baik. Jadi masterpiece kita ini. Walaupun kita sudah turun, kalau tidak berdosa maka kita menjadi seperti Allah. Tapi Allah kembali mengembalikan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Dengan bertobat kita kembali kepada Allah. Dan dalam proses kita dari sehari ke sehari, kita dalam proses dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita diproses menjadi serupa gambaran anaknya. Dan itu bisa terjadi karena ada Kristus. 2 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ada masa di mana pada hari ke-7 itu disebut sebagai hari Sabat. Dan Allah memberkati waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Itu harus disediakan oleh kita manusia. Allah telah melakukan segala sesuatu dan menjadikan kita menjadi yang baik. Dan Allah menjadikan yang hari ke-7 sebagai yang diberkati, sebagai waktu istirahat. Kalau kita hari ke-7 ini hari Sabat ini, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itulah riwayat langit dan bumi. Nah, selanjutnya, masalahnya adalah manusia dalam proses yang tadi tidak lagi menjadi seperti Allah, tapi menjadi seperti orang tuanya. Itu menjadi jahat. Kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sebab aku menyesal.
Padahal tadinya diciptakan baik, bahkan sangat baik. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di antara orang-orang yang disesali Tuhan setelah diciptakan, ada satu keluarga yang dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada Nuh yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Lalu Nuh yang mendapat kasih karunia itu diperintah oleh Tuhan. Nuh diperintah untuk membangun bahtera. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap daripada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya, dan buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ya, hukuman Tuhan jatuhkan. Semua makhluk hidup mati di dalam air bah. Dan air bah itu berhenti. Dan Tuhan melihat dia bikin busur, yaitu pelangi. Kalau aku melihat pelangi, aku ingat pada perjanjian ini, aku tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tepat dilakukan oleh Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran apakah bahtera Nuh yang menyelamatkan itu? Gambaran tabernakel Musa. Jadi panjang 300, lebar 50 dan tingginya 30 itu gambaran tabernakel. Keliling dari halaman tabernakel itu 150. Jadi kalau digabungkan itu 300. Dan 50 itu bicara soal angka pengorbanan. Dan angka pengorbanan itu, angka pembebasan juga, itu adalah angka 50. Dan angka 30 itu berbicara tentang bagaimana di tabernakel Musa itu ada seorang imam besar, yakni Yesus yang berada di tabernakel Musa. Dan pada waktu Yesus mati di kayu salib, tirai yang memisahkan tempat suci dengan maha suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu menandakan bahwa kematian Yesus membuat setiap orang bisa langsung bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah yang hidup. Dan kita diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera keselamatan itu. Kita mencoba melihat kasih setia Tuhan. Kita akan melihat gambaran seperti apakah kehidupan sebenarnya yang Tuhan sedang dan sudah persiapkan bagi saudara dan saya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Yunus lari dari perintah Tuhan. Terus, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Yafo itu pelabuhan. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, lari dari Tuhan. Ya, dalam perjalanan itu
tiba-tiba terjadi sesuatu. Ya, silakan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kapal itu hampir terpukul hancur karena ada angin ribut menghantam. Karena Tuhan marah. Karena Yunus lari. Terus? Ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Ya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saudara, di tengah-tengah hempasan, angin yang begitu ribut, Yunus masih bisa tidur. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, Jadi Yunus didapati lagi tidur nih oleh nakoda ini. Nakoda bertanggung jawab atas seluruh kapal. Dan dia lihat kok tidur enak bener nih orang. Terus, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat 10, orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitakannya kepada mereka. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. ya. Gimana caranya supaya kami bebas? Angkat aku, lempar ke laut. Ya, terus. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga. Coba lihat. Orang-orang itu berusaha dengan pikiran mereka, usaha mereka, untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Tuhan kok dilawan. Nggak bisa, saudara. Mereka berusaha nggak bisa. Angin ribut itu begitu keras. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Terus, Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. ya. Ketika Yunus dilempar ke laut, laut berhenti mengamuk. Tuhan sedang menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa Tuhan berkuasa. Jadi sewaktu Yunus dilempar, langsung angin ributnya berhenti. Jadi sebelum ini ada peristiwa di mana sewaktu Yunus dilempar ke laut, seekor ikan besar menelan Yunus. Dan sewaktu Yunus ada di dalam perut ikan, maka Yunus itu berdoa. Ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Terus. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Iya. Yunus tahu bahwa dia udah mati harusnya ditelan ikan. Dan dia berdoa, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Terus. Dan kau dengarkan suaraku. Luar biasa. Tapi Yunus punya iman bahwa Tuhan mendengar suaranya. Terus. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ya.
Jadi di dalam perut ikan dia bisa merasakan gelora laut. Dia merasakan bagaimana hantaman air laut. Tetapi dengan ucapan syukur akan ku persembahkan Iya. kurban kepadamu, apa yang ku nasarkan akan ku bayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya. Ini doa yang terakhir di perut ikan. Dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan suka akan ucapan syukur dan nasar yang dibayarkan. Tuhan suka. Dan setelah dia berdoa bagian terakhir ini di ayat 9, ayat 10-nya berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus diutus kedua kali. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ini diutus yang kedua kali. Kalau Yunus menolak lagi, pasti dia mati. Dihantam gelombang dia nggak jadi mati. Ditelan ikan dia nggak mati. Apalagi Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. pada waktu itu Yunus berjalan setengah hari jalan. Dan dia berteriak, bertobat, 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 kalau enggak akan di bumi hanguskan. Mereka bertobat. Mereka takut akan suara Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Dan mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka mengadakan puasa. Bahkan mereka membuat orang-orang dan hewan-hewan turut berpuasa. Sewaktu bangsa Niniwe bertobat, Yunus marah. Dia nggak bisa terima. Katanya mau di bumi hanguskan, kok nggak jadi? Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tuhan tidak ingin menghukum, tapi Tuhan rindu agar orang-orang itu berbalik dan bertobat. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Nah, ceritanya gini. Dia nunggu di sebuah bukit. Dan Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak. Dia lega karena dia terlindungi dari panas terik itu. Dalam keadaan leyeh-leyeh menunggu Tuhan menghukum. Tuhan menyuruh seekor ulat menggerogoti pohon jarak. Lalu pohon jarak itu mati, layu. Dan Yunus marah. Marah lagi. Orang yang tidak bisa menerima keadaan dengan baik selalu marah. Itulah Yunus. Padahal Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikannya. Ya, baca lanjut. Mulai dari awal. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ya.
Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Amin. Puji Tuhan. Gimana aku tidak mengampuni Niniwe yang bertobat? Bangsa yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Orang-orang yang suka memberi. Orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengampuni siapapun yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita semua. Awalnya segala sesuatu baik, tapi Tuhan bisa menyesal menciptakan manusia dan dikubur dengan air bah. Habis. Hanya binatang-binatang halal dan sepasang binatang-binatang yang tidak halal. Dan Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 menantunya yang ada dalam bahtera itu. Dan bahtera itu adalah gambaran dari tabernakel Musa. Itu terjadi pada waktu bangsa Israel ingin keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan mereka berkata, kami ingin beribadah kepada Tuhan. Dan mereka berjalan setelah mendapat kebebasan. Mereka mendapatkan dari bangsa Mesir semua yang mereka butuhkan. Baik emas, perak, baju-baju bagus dan lain sebagainya, kain-kain. Mereka dibekali selain dari kehidupan mereka, dan mereka diizinkan berputar selama 40 tahun. Ada tabernakel Musa, tabernakel yang menyelamatkan mereka. Mereka disertai dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tiang awan itu pada saat panas terik, maka tiang awan membuat mereka terlindungi dari panas terik. Dan tiang api di mana keadaan itu dingin sekali di padang gurun. Ketika ada tiang api maka mereka menjadi hangat. Mereka mau makan, Tuhan berikan makanan dari langit, mana. Tuhan kirimkan juga burung puyuh sebagai daging. Tapi bangsa Israel yang tidak pernah bersyukur, mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Tapi dari cerita ini kita belajar, ada Tuhan yang penuh belas kasihan, yang mengampuni ketika bangsa Niniwe bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Itulah kasih setia Tuhan yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya melalui kedatangan Allah dalam diri Yesus Kristus. Dia harus mati di kayu salib, tapi dia dibangkitkan. Kubur tidak bisa menahan dia. Dan dia kemudian naik ke sorga. Luar biasa, Tuhan Yesus Kristus baik. Dan Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini beribadah kepada Tuhan. Firman-Mu menceritakan kepada kami bahwa segala sesuatu itu baik adanya. Namun karena ulah manusia, maka Engkau menghukum, menurunkan air bah,
Namun ada satu keluarga yang diberi kasih karunia Tuhan, yaitu Nuh, istrinya, 3 anak dan 3 mantunya. Mereka boleh selamat dan menjadi orang-orang yang menyebarkan seluruh manusia di bumi yang ada sekarang ini. Bahkan ada cerita Yunus, di mana engkau tidak jadi menghukum bangsa Niniwe ketika mereka kembali kepadamu. Mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang bertobat sungguh-sungguh dalam Engkau. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua. Karena Engkau telah mengirimkan Tuhan Yesus Kristus sebagai kasih karunia bagi kami semua. Dan kami boleh menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan, menerima hidup yang kekal dari Engkau. Saudara-saudara, pulanglah, kembalilah ke tempat masing-masing dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa di sorga melalui putranya yang tunggal dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang semua yang percaya dan menerima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan bersama-sama, amin. Haleluya.